Selamat pagi, shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari ini saudara datang dengan penuh sukacita, amin. Karena kita mau bertemu dengan Tuhan, kita mau curhat dengan Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, mengucap syukur Tuhan untuk hari yang luar biasa ini Tuhan. Karena semua berkat telah Engkau sediakan bagi kami. Mengucap syukur Bapa yang baik, bila kami ada sampai hari ini semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami masih diberi kesempatan bernafas. Kami masih diberi kesempatan untuk menikmati indahnya hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa segala beban kami, membawa segala pergumulan kami, dan membawa ucapan syukur kami kepadamu Yesus Tuhan. Ketika kami memiliki beban yang begitu berat, ketika kami memiliki pergumulan yang teramat berat, kami hanya datang kepadamu Yesus Tuhan. Karena tidak seorang pun yang akan tahu akan keadaan kami selain Engkau Yesus Tuhan. Dan kami percaya ketika kami datang ada pertolongan. Dan ketika kami berharap kepadamu Yesus Tuhan, ada pemulihan, ada kemenangan bagi kami. Inilah hidup kami Bapa, inilah hati kami. Kami siap datang di altar-Mu Tuhan, memuji menyembah-Mu saat ini. Itulah kerinduan kami, itulah ucapan syukur kami kepadamu Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari
selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, ya pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Lebih dalam lagi jemaat, kita datang di hadapan Tuhan, sujud di hadapannya, di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan dengan segenap hati kita. Dan ketika datang, ketika kita sujud di altar Tuhan, kami percaya bahwa ada pertolongan di dalam Engkau Yesus Tuhan. Engkau yang bebaskan setiap kami, Engkau yang lepaskan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi. Saat datang di altarnya. Haleluya, haleluya. Benar itu Tuhan, ketika kami datang di hadapan kami yakin dan percaya ada mujizat yang luar biasa yang Kau nyatakan
Ada pemulihan yang terjadi di tempat ini Tuhan. Ada kemenangan bagi kami Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau lebih lagi memuji memuliakan Engkau. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai bagi Engkau. Karena Engkau Allah yang ajaib. Karena Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan setiap yang percaya kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Berikan senyum yang termanis bagi kanan kiri kita. Mari kita puji Dia karena Yesus kita dahsyat. Haleluya. Bersyukur
Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Begitu banyak yang telah Kau perbuat dalam hidup kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa, banyak
bersyukur nyala seperti Kau Tuhan. Sebagai harapan kami Tuhan, Kau satu-satunya Allah yang dapat kami andalkan. Bersyukur buat saat-saat ini Tuhan, Kau masih memperhatikan kehidupan kami, Kau masih memelihara kami semua Bapa. Kau berikan kami perlindungan, Kau berikan kami kesehatan, Kau yang menjagai kami Tuhan sampai detik ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, sungguh kami berterima kasih Tuhan. Saatnya kami duduk diam kaki-Mu mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami membuka telinga kami merendahkan hati kami di hadapan Kau. Kami siap dibentuk oleh firman-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu tidak tidak pandai untuk berkata-kata, tapi biarlah Roh-Mu Tuhan yang menguasai hamba-Mu ini Tuhan. Kau juga berkati setiap jemaat-Mu yang akan mendengarkan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Mari ya umat yang percaya kita katakan, amin. Sila duduk saudara kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, boleh melambaikan tangannya. Saudara masih sehat. Puji Tuhan saudara, karena Tuhan masih memelihara kita sampai detik ini. Tanpa kita meminta pun Tuhan dengan setia memberikan kita matahari yang sempurna begitu pagi. Selama pagi hari kita dapat merasakannya, amin. Jangan kita sia-siakan apa yang Tuhan kasih, matahari, sinar matahari, nafas kehidupan, kesehatan yang Tuhan kasih, kita harus jaga, pelihara saudara. Saudara dikasih Tuhan, dalam sharing pada pagi hari ini saya akan membuka dalam satu kisah para rasul, pasal yang ke-19 ayat 13 ayat 20. Mungkin sebagian ada yang pernah mendengar tentang peristiwa anak-anak Skewa saudara. Jauh sebelum itu ketika Paulus masuk ke kota Efesus, Paulus mengabarkan Injil, memenangkan banyak orang, mengadakan banyak mujizat saudara, yang luka, yang sakit disembuhkan, yang kerasukan, semua Tuhan lepaskan melalui diri Paulus. Sampai sapu tangan Paulus pun bisa menyembuhkan. Melalui sapu tangan Paulus pun bisa mengusir roh jahat saudara. Namun ada yang menarik dari kisah ini saudara. Pada saat itu di ayat 13 sampai selanjutnya, ketika tukang jampi sedang berkeliling saudara. Artinya pada saat itu kota Efesus sebenarnya kota yang banyak memiliki dewa-dewa. Kota penduduk aslinya masih menyembah-nyembah berhala. Pada saat itu dewa yang paling terkenal Dewi Artemis saudara. Banyak tukang-tukang jampi keliling atau dukun-dukun saudara. Ketika mereka mendengar Paulus menggunakan nama Yesus, saudara, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa mengusir roh jahat. Mereka mendengar, wah ternyata nama Yesus adalah mantra yang lagi ngetren. Ternyata nama Yesus ini nama yang sedang booming. Mereka menggunakan dan mencatut nama Yesus, saudara. Tanpa mereka mengenal Yesus itu apa dan siapa, saudara. Dan ceritanya ketika mereka berusaha untuk mengusir roh jahat, menggunakan nama Yesus, saudara. Iblis sendiri berkata, saudara, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, tapi kamu, siapa kamu? Sampai roh jahatnya berkata demikian, saudara. Akhirnya anak-anak Skewa ini kita tahu ceritanya mereka ditelanjangi, mereka dihajar habis-habisan, mereka luka-luka, mereka lari, saudara. Pada hari ini saya tidak akan berbicara tentang okultisme, tapi bagaimana keberadaan kita di hadapan Tuhan, saudara. Banyak orang-orang percaya ketika dia berdoa berseru-berseru nama Tuhan, menggunakan nama Yesus, saya berdoa yakin dan keyakinan akan sembuh dalam nama Yesus. Saya berdoa supaya engkau pulih dalam nama Yesus. Rezeki saya, usaha saya akan lancar dalam nama Yesus. Namun kadang ternyata tidak terjadi apa-apa, saudara. Kenapa hal ini bisa terjadi, saudara? Karena kita yakin dan percaya bahwa Yesus di atas segala nama, amin. Nama Yesus berkuasa, amin saudara. Kadang orang hanya mencatut satu ayat saudara. Doa orang benar dengan yakin didoakan akan besar kuasanya. Setuju saudara? Ya, setuju katakan amin. Doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya saudara. Namun orang mengedepankan kata yakinnya itu saudara. Saya sudah yakin, saya sudah menggebu-gebu.
Saya selalu berdoa dalam nama Yesus, menggebu-gebu dan yakin dengan iman saya. Tanpa kita mempertimbangkan kata depannya yaitu orang benar, saudara. Bukan semata-mata hanya yakin, saudara. Orang lain pun yakin berdoa, saudara. Tapi apakah statusnya sudah menjadi status orang benar, saudara? Orang benar, kalau dilihat dari bahasa aslinya, bahasa Yunani itu kaios, saudara. Artinya itu pantas, layak, atau patut. Sudah pantaskah kita, saudara, menjadi kriteria orang benar, saudara? Sudah layakkah kita, sudah patutkah kita menjadi status orang benar? Sehingga kita yakin ketika berdoa akan besar kuasanya. Itu yang menjadi pertanyaannya, saudara. Bukan sekedar kita menggebu-gebu berdoa, tapi status kita sebagai orang benar, yaitu pantas. Sudahkah kita layak di hadapan Tuhan? Sudah cocok, ada kata cocok, saudara. Kalau saudara lihat di ensiklopedia Alkitab, ada kata cocok. Hidup kita sudah cocok belum? Apa yang Tuhan inginkan, saudara? Cocok itu selaras, berkenan, saudara. Kalau saudara ingin pergi ke pesta, kadang menanyakan kepada pasangan, kepada diri sendiri di cermin, cocok nggak ya baju saya? Pantas nggak saya datang ke undangan pakai baju ini? Tapi nggak mungkin kita akan datang ke undangan memakai baju piyama, saudara. Itu tentu nggak cocok, bahkan tentu nggak pantas, saudara. Hidup kita harus cocok dan pantas di hadapan Tuhan. Namun kadang kita berpikir atau kita berkata, terjadilah menurut iman kita, saudara. Karena kita punya alibi demikian, saudara. Kan saya sudah beriman, pasti akan terjadi dong. Kita harus belajar beriman itu seperti apa, saudara. Beriman bukan hanya sekedar berbuat, bertindak untuk mencapai sebuah tujuan, enggak, saudara. Timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Apa sih firman Tuhan? Banyak sekali, saudara. Iman itu tindakan, iman itu perbuatan. Perbuatannya apa? Tentu yang pantas, yang cocok, kehidupan yang layak, kehidupan yang patut, yang Tuhan inginkan, saudara. Bukan sekedar iman saya bertindak, beriman, bekerja, tanpa kita memiliki hidup yang patut, yang Tuhan inginkan. Tanpa kita memiliki hidup yang layak, yang Tuhan inginkan. Contohnya Daud, saudara. Satu-satunya contoh di Alkitab, Allah berkata, hatiku terpaut pada Daud. Hatiku tertuju pada Daud. Hanya hati Daud yang berkenan di hatinya Allah, saudara. Kenapa Daud dikatakan demikian, saudara? Daud memiliki kebesaran hati, saudara. Semenjak dia diurapi menjadi seorang raja, saudara. Dia tidak menyombongkan dirinya, dia tetap menjadi seorang gembala, 4 ekor domba-domba, saudara. Dia tidak sombong, saya akan jadi seorang raja, pada kakaknya kadang enggak, saudara. Dia punya kebesaran hati. Ketika dia jadi raja, saudara, apa kebesaran hati Daud sehingga hatinya berkenan di hadapan Tuhan? Ketika dia melakukan dan jatuh dari dalam sebuah dosa, saudara. Kita tahu dosa Daud, salah satunya yaitu memposisikan Panglima Uria di barisan paling depan, supaya Panglima Uria mati dan mengambil istrinya Batseba, jadi istrinya, saudara. Ketika Nabi Nathan menegur dia dengan keras, dia membesarkan hatinya, saudara. Bayangkan dia seorang raja, ditegur, saudara. Kalau dia egois, dia mementingkan dirinya sendiri, dia bisa saja menyuruh pengawalnya, saudara, memasukkan ke lubang singa, saudara. Memacungnya dia, saudara. Tapi karena dia mengasihi Tuhan, dia berbesar hati, dia mau menerima teguran itu, saudara. Dan dia bertobat, saudara. Daud bukan sekedar menjadi seorang worshiper, saudara, bukan sekedar seorang pemuji penyembah Tuhan. Tapi hatinya pun berkenan dalam kehidupan sehari-hari di hadapan Tuhan, saudara. Itu yang pertama membuat kenapa doa-doa keberadaan kita diterima oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, kenapa kita berseru pada Tuhan? Akan memakai nama Tuhan Yesus di akhiri doa kita. Toh tak terjadi apa-apa, saudara.
Kita harus memeriksa diri kita, saudara. Firman Tuhan katakan, jangan kita mengabdi kepada dua tuan. Kalau kita mengabdi kepada dua tuan, tuh, saudara, mungkin kita akan setia kepada yang satu, kita akan membenci yang satu. Saudara. Mungkin kita akan setia kepada yang lain, kita tidak akan mengindahkan yang lain, firman Tuhan katakan, saudara, dalam Matius 6. Jangan pun kita mendua hati kita, saudara. Siapa sih yang ingin diduakan hatinya? Tuhan itu adalah Allah yang cemburu, saudara. Dia tahu kedalaman isi hati kita. Ketika hati kita hanya tertuju kepada sesuatu, Tuhan bisa melihat, saudara. Kita pun yang punya pasangan pun mungkin dapat merasakan ketika pasangan kita mungkin karena kita begitu sayangnya kepada pasangan kita, mungkin kita ada timbul rasa cemburu ketika pasangan kita dekat dengan orang lain, lagi ngomong apa sih segala macam. Itu hal yang normal, saudara. Karena sifatnya Allah juga adalah sifat yang cemburu juga, saudara. Jika kita mendua hati kita di hadapan Tuhan, jika kita mengabdi kepada dua tuan, mungkin dalam konteks itu konteks kepada Mamon, tapi dalam keadaan kita sehari-hari pun kita jangan sampai kita mendua hati atau kita mengabdi kepada dua Tuhan. Juga kita jangan sampai sekedar mencatut nama Tuhan. Kalau ada perlunya saja, saudara. Kalau lagi ada butuhnya, baru kita panggil nama Tuhan. Atau hanya sebagai ritual doa kita. Atau latah kita, saudara. Dalam nama Yesus terjadi. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus, hanya sebagai latah doang. Tanpa kita punya kelekatan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Iblis tadi, roh jahat tadi berbicara tentang persoalan pergumulan apapun dalam kehidupan kita, saudara. Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, tapi siapa engkau? Ini kepada kita semua, saudara. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, meminta sesuatu kepada Tuhan, kita harus melihat keberadaan kita di hadapan Tuhan tuh sudah pantas atau layak nggak hidup kita di hadapan Tuhan. Menjadi murid, menjadi pengikut Kristus, saudara. Hal yang ketiga, saudara. Kenapa kita selalu menunggu-menunggu yang tidak ada hasilnya? Karena kita punya motivasi yang salah. Anak-anak Skewa ketika mengusir roh jahat, motivasinya salah. Karena mereka adalah jampi-jampi keliling yang suka istilah jual jasa, saudara, menerima uang ketika bisa menyembuhkan, menggunakan nama-nama dewa yang lalu-lalu, saudara. Motivasinya salah, supaya terkenal, supaya dapat uang. Kita pun ketika kita menaikkan doa kepada Tuhan, firman Tuhan katakan dalam Yakobus, saudara, Yakobus pasal yang ketiga, ayat ke-6, kita sudah minta kepada Tuhan, kita sudah berdoa, namun kita tidak mendapatkan apa-apa. Karena kita salah berdoa. Karena apa yang kita minta untuk memuaskan nafsu kita, saudara. Tanpa kita mencari dahulu apa ini kehendak Tuhan atau bukan, saudara. Boleh kita berdoa sama Tuhan, itu enggak salah, saudara. Tapi untuk kepuasan diri kita, itu bukan, saudara. Untuk kesenangan kita, supaya kita terkenal, supaya kita maju, segala macam. Boleh enggak? Boleh aja. Tapi apakah itu yang utama ketika kita berdoa kepada Tuhan, saudara? Maka carilah kehendak dulu, kehendaknya Allah, saudara. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa, jadilah kehendak Bapa di surga. Bukan kehendaknya dia lagi. Apakah Yesus bisa melewatkan penderitaannya? Bisa. Tapi dia mencari kehendak Bapa di surga. Nah itu saudara kasih Tuhan, ketika kita menaikkan seruan doa, jangan sampai motivasi kita salah, saudara. Kita menggunakan di ujung doa kita nama Yesus, dalam nama Yesus saya percaya. Dalam nama Yesus pasti akan terjadi, tergenapi. Kita lihat dulu, apa yang kita naikkan itu motivasinya untuk apa, saudara? Saudara berdoa untuk apa, saudara? Ingat ketiga hal ini, saudara. Jangan sampai terlupakan dalam kehidupan kita. Sudahkah hati kita melekat menjadi orang yang disebut pantas layak lah ini, mendapat jawaban dari Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menilai kita. Kita pun bisa menilai, orang lain nggak bisa menilai. Kedekatan kita yang menentukan
kita tergenapi janji-janji Tuhan, saudara. Yang kedua tadi ingat apa, saudara? Apa yang kedua? Yang pertama layak tadi pantasan kita. Ayo, belum 5 menit. Yang kedua apa? Apa yang kedua? Ayo, supaya nggak tertidur nih. Ya, jangan mengabdi kepada dua tuan atau mendua hati kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mengejar sesuatu kita tinggalkan Tuhan, tapi ketika kita butuh baru cari Tuhan, saudara. Tuhan itu cemburu, saudara. Kita bisa cemburu, Tuhan pun lebih bisa cemburu lagi dalam hidup kita, saudara. Dan yang ketiga apa, saudara? Ayo, apa yang ketiga? Motivasinya harus betul. Sebelum akhirnya saya undang para pemain musik, saudara, atau bisa di depan. Saudara dikasih Tuhan, Daud orang yang berkenan di hati Tuhan. Dalam syair lagunya Daud menulis kitab Mazmur, ujilah aku Tuhan, selidiki hatiku, apakah ada jalanku yang melenceng? Apakah ada jalanku yang keluar dari hatimu? Biarlah perkataan Daud ini, saudara, ada dalam hidup kita ini setiap hari. Apakah hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita itu melenceng dari jalannya Tuhan, saudara. Dan kita habiskan hidup kita untuk hal yang sia-sia, saudara. Kita mengejar sesuatu yang fana tanpa kita mengejar terlebih dahulu sesuatu yang mulia, saudara. Ingat, kuncinya ada dalam hati kita, saudara. Hati kita harus beres. Kata pantas, kata layak, dan patut itu, saudara, ada akar katanya itu orang yang soleh, orang yang jujur, orang yang adil, dan orang yang setia, saudara. Itulah kaios. Itulah deskripsi orang yang benar. Orang benar adalah saudara saya. Jadilah orang-orang yang benar, berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kita mendapatkan predikat, mendapatkan janji Tuhan, saudara. Karena kita percaya nama Yesus, nama yang berkuasa. Itulah janji orang benar. Kita bisa menggunakannya, saudara. Nama di atas segala nama. Sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Pujilah aku Tuhan. Amin, Tuhan. Cobalah cinta
Bapa. Ini hidup kami Tuhan, hidup yang mengharumkan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jangan sampai kami disibukkan oleh setiap permasalahan kami Tuhan. Jangan sampai kami terjebak dalam lingkaran hidup setan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami ingin belajar untuk menyelidiki setiap hati kami Tuhan. Apa hati kami sudah berkenan di hadapan Engkau Tuhan? Apa hidup kami masih tetap tertuju kepada Engkau menjadi yang utama Tuhan, bukan kepada Tuhan yang lain Tuhan? Apakah motivasi setiap hidup kami, setiap doa kami, harapan kami hanya untuk kepuasan kami saja Tuhan? Mari Bapa, baharuilah setiap hidup kami Tuhan. Baharuilah setiap hidup doa kami. Baharuilah setiap komitmen kami Tuhan. Sehingga kami menjadi hidup orang yang benar, hidup orang yang pantas, yang layak, yang Kau terima Tuhan, seperti hamba-Mu Daud Tuhan, orang yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan seperti hamba-Mu Daud, kami mau belajar. Biarlah firman yang kami dengar pada saat ini Tuhan boleh menguatkan kami semua Tuhan, boleh memotivasi kami Tuhan untuk terus bergerak berjalan Tuhan menurut arahan jalan Kau Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan buat kami semua Tuhan, pelita bagi kami semua Tuhan, terang bagi jalan kami semua Tuhan. Berkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, dan segala pergumulan mereka Tuhan. Biarlah mereka tetap setia, tekun Tuhan, berharap kepada Engkau Tuhan. Biar mereka tetap setia Tuhan, menjadi orang-orang yang layak Tuhan, orang-orang yang berkenan di hadapan Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah firman yang kami dengar Tuhan boleh termaterai dalam hati kami Tuhan. Segala puji, hormat, syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami akan mengembalikan apa yang kepunyaan Kau Tuhan. Biarlah tangan kami memberikan dengan sukacita, dengan ungkapan syukur kami di hadapan Kau Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa syukur. Mari umat yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk, saudara kasih Tuhan. Iya, Good News hari ini dengan tema mistik dan pola pikir tradisional. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus dalam Kolose 2 ayat 8. Masyarakat suatu negara yang berkembang dan miskin amat menyukai kisah-kisah mistik yang diyakininya datang dari alam gaib. Khususnya bagi kita di Indonesia, kisah-kisah semacam itu disajikan dengan berkelimpahan melalui hampir semua media televisi. Kesalahannya bukan pada penyelenggara TV tersebut, sebab mereka hanya akan menjual paket acara yang diminati masyarakat. Selama ada permintaan pasti ada penawaran, itu adalah prinsip dagang. Gambaran diminatinya kisah-kisah mistik tersebut pada gilirannya menggambarkan keadaan masyarakat itu sendiri yang mempunyai pola pikir tradisional. Ditambah lagi masyarakat kita lebih suka memakai perasaan daripada rasionya. Dengan pola pikir yang irasional tersebut akan sangat menghambat kemajuan suatu bangsa di tengah dunia yang membutuhkan manusia-manusia yang dapat menggunakan akal sehat untuk menghadapi berbagai tantangan hidup ini. Sekalipun keadaan makro masyarakat kita adalah seperti itu, tentunya orang Kristen jangan latah ikut-ikutan menikmati berbagai acara mistik tersebut, namun harus mampu mencari acara-acara yang memberikan nilai tambah dan membuat otak bekerja dengan sehat dan produktif. Firman Allah mengajarkan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dalam Filipi 4 ayat 8.
Pola pikir positif pada gilirannya akan membentuk manusia yang produktif. Sebaliknya, pola pikir yang irasional akan menghasilkan manusia yang selalu menghubungkan segala sesuatu dengan alam gaib, sehingga akal sehatnya tidak dipakai dalam hidup dan pekerjaan. Selanjutnya, selamat ulang tahun untuk Hari Gunawan 22 November. Ada di belakang. Kemudian yang kedua, selamat ulang tahun untuk David Rivaldo Manuel 26 November. Yang ketiga, selamat ulang tahun untuk Wendy Togas 30 November. Ya, selanjutnya selamat ulang tahun untuk Ibu Tin Sumarni 5 Desember. Selanjutnya mari kita siapkan diri kita dan hati kita untuk minggu depan kita mengikuti perjamuan kudus. Kemudian tetap ikuti protokol kesehatan, periksa suhu badan. Jangan lupa pakai masker dan face shield selalu dibawa ya saudaraku yang dikasih Tuhan. Kemudian cuci tangan sebelum dan sesudah ibadah, jaga jarak 1 sampai 2 meter. Seperti biasa ibadah anak online kita akan sama-sama saksikan nanti jam 10. Kemudian ibadah streaming GKNS kita sama-sama boleh saksikan nanti jam 6 sore. Tuhan Yesus memberkati. Glory, glory, hallelujah. Sing out of thee, my brothers and thee, there's glory, there's glory, glory. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baik, di mana kami dapat berkumpul, menyanyikan lagu yang membahagiakan kami di akhir ibadah ini, dan mengangkat spirit kami Tuhan, semangat kehidupan kami untuk tidak menjadi lelah, lesu, dan sesak di dalam kehidupan yang disebabkan barang yang bernama COVID ini. Dan ketika kami berdoa, Bapa di sorga, di akhir dari ibadah ini, Kau pimpin akan jemaat-Mu di dalam segala perjalanan kehidupan, memasuki bulan Natal. Dengan segala kesederhanaan yang tentunya kami dapat rayakan dan tidak banyak yang dapat kami lakukan. Tapi Engkau pimpin kami semuanya Tuhan melewati akhir tahun 2020 dengan satu harapan bahwa 2021 akan memberikan sedikit pencerahan, memberikan sedikit jalan keluar. Sehingga dengan demikian kami semua dapat menjalani kehidupan kami, pekerjaan, keluarga dan sebagainya
yang kami ingin jalani bersama-sama. Demikian juga Bapa di sorga, kami sadari betapa pentingnya kami Tuhan menjaga diri dan kehidupan kami untuk selalu Tuhan berharap kepada Engkau, supaya dengan demikian kami mencari pertolongan ini kepada Engkau saja. Kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun, berkati dengan sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan anugerah hidup ini yang masih melekat di pribadi masing-masing. Kami juga berdoa Bapa di sorga untuk Pak Endro, Tuhan yang masih menderita lama Tuhan di rumah sakit. Tuhan tolong jamah dia. Kami berdoa dengan sehati dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga untuk Indonesia yang tercinta. Tuhan tolong bangsa kami. Tuhan supaya Indonesia terpelihara dan terjaga daripada segala mara bahaya. Dan dengan demikian tetap dapat melewati Tuhan kesulitan-kesulitan bermacam-macam bidang. Dan kami tetap dapat berlayar di dalam perjalanan kehidupan ini, melihat dan menunggu Tuhan terang yang kami akan saksikan Tuhan di ujung daripada terowongan yang gelap ini. Ketika kami akan pulang, masuki akan kehidupan kami di minggu yang akan datang, jemaat Tuhan, pertetapkan akan hatimu, jangan menjadi gentar, jangan menjadi gelisah, jangan menjadi takut, tetap berjalan dengan kepastian dan keyakinan bahwa dimanapun dan apapun yang kau kerjakan dan kita kerjakan dalam hidup ini, Dia, Allah Tuhan kita, akan menyertai, akan memimpin kita, memegang kita dengan tangan kanannya. Angkatlah tanganmu, anugerah Allah Bapa, persekutuan di dalam anaknya dan di dalam Roh Kudus akan mengawali hati dan pikiran dari sekarang ini sampai Maranatha. Yesus Tuhan menjemput kita kedua kalinya. Then sings my soul, my Savior in the heart. Oh, hallelujah, we are dan perpuluhan, jemaat dapat mentransferkan melalui rekening yang tertera di deskripsi berikut ini. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GKNS Pusat hari ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera menyertaimu. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.